Oke, di sini gue bakal ngejelasin lu tentang mekanika teknik. Sebelum ke mekanika teknik, gue bakal ngejelasin lu tentang apa itu gaya. Lo harus kenal dulu nih dengan yang namanya gaya. Kenapa? Karena konsep dari mekanika teknik ini adalah untuk mengetahui perilaku dari struktur yang diakibatkan oleh si gaya ini. Gaya ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, sebelumnya definisi gaya itu apa nih? Gaya ini berupa interaksi. Nah, interaksi dari apa? Bisa dari orang, maupun bisa dari benda. Contohnya kalau dari orang, contohnya saat gue mendorong sesuatu. Saat gue mendorong sesuatu, itu bisa menghasilkan gaya. Atau gue menarik sesuatu, ya itu juga bisa menghasilkan gaya. Nah, kalau dari benda, apa nih contohnya? Contohnya ya, berat benda itu sendiri. Itu bisa menyebabkan yang namanya gaya kepada struktur. Nah, selain itu, gaya juga mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri dari gaya yang pertama adalah gaya mempunyai yang namanya besaran. Jadi dia bisa dilambangkan dengan nilai nominal. Contohnya 5 Newton, 4 Newton, dan lain-lain seterusnya. Bisa macam-macam. Nah, selanjutnya gaya juga yang mempunyai vektor. Apa itu vektor? Vektor itu adalah arah. Nah, contohnya, gue memberikan gaya ke kanan dengan gaya ke kiri, itu nggak sama boy, itu beda. Contohnya, gue punya kotak, gue tarik ke kanan, dengan gue tarik ke kiri, itu beda. Pasti dia, kalau ditarik ke kanan, lari ke kanan. Kalau ditarik ke kiri, dia lari ke kiri. Nah, lalu, gaya itu bisa menyebabkan yang namanya perpindahan. Seperti tadi yang gue bilang, kalau gue tarik ke kanan, dia bakal berpindah ke kanan. Gaya itu bisa menyebabkan perpindahan. Lalu, kalau gue beri, misalnya ini kardus, gue punya kardus, gue kasih gaya ke bawah, kardus ini lembek, pasti dia akan berubah bentuk. Oleh karena itu, gaya bisa menyebabkan perubahan bentuk. Nah, dikarenakan gaya memiliki vektor, oleh karena itu gaya itu juga bisa dijumlahkan, yaitu yang disebut dengan resultan gaya. Oke, resultan gaya contohnya, misal gua punya kotak, gua tarik oleh si A dengan gaya 5 Newton, dan gua tarik ke kiri oleh si B dengan gaya 4 Newton. Nah, ini bisa gue jumlahkan. Karena dia berlawanan arah, ini gue anggap ke kanan ini positif, dan ke kiri itu negatif ya. Jadi, yang menang siapa nih? Pasti si A dong secara logika. Karena si A ini lebih kuat dibandingkan si B yang cuma punya tenaga 4 Newton, ngasih gaya 4 Newton. Alhasil, kotak ini akan berpindah ke kanan. Yaitu dengan gaya berapa? Gayanya yaitu total adalah 1 Newton. Kenapa 1 Newton? Karena ini sudah dijumlahkan, yaitu 5 dikurang 4 sama dengan 1 Newton ke arah kanan. Kayak gitu. Nah, terus gimana kalau kotaknya ini ditarik oleh si A dan si B? Si A ini ngasih 5 Newton, si B ngasih 4 Newton. Kali ini arahnya sama, si A sama si B nariknya ke kanan. Berarti resultannya itu adalah 5 ditambah 4, 9 Newton. Kotak ini bakal bergerak lebih cepat karena gayanya itu yang lebih besar, 9 Newton. Oke, kayak gitu.
Nah, terus gimana kalau gue ngasih gayanya dua arah tapi punya sudut yang berbeda gitu. Si A-nya ke kanan, si B-nya ke atas. Nah, lo bingung lagi lo. Nah, karena dia membentuk sudut seperti ini, kita bisa menjumlahkannya, yaitu resultan gayanya A kuadrat ditambahkan B kuadrat, rumus Pitagoras. Karena kalau kita bayangin, si A narik ke kanan dan si B narik ke kiri, kotak ini akan berpindah kemana? Ke sana, iya gak? Betul dong. Kalau gue narik benda ke atas dan ke kanan, pasti dia berpindah ke arah sini. Nah, perpindahan ini yang membentuk sudut, ini bisa ditemukan dengan cara rumus Pitagoras. Oke, misal si A ini 3 Newton dan si B ini 4 Newton. Berapakah resultannya? Resultannya itu adalah 3 kuadrat yaitu 9, 4 kuadrat yaitu 16. Jadi resultannya itu adalah akar 25, atau resultannya itu adalah 5. Ini R kuadrat ya. Oke, kayak gitu. Mungkin segitu dari gua tentang gaya.